Luhut Panjaitan incar orang kuat backingan Verdi Sambo. Komjen Agus Andrianto ditantang. Caranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Kapolri sudah memedomani petunjuk Presiden. Khusus harus segera menyampaikan penetapan tersangka karena hal ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh publik. Keluarga Brigjen Y dan juga publik tidak percaya walaupun Barada E mengaku sebagai pelaku penembakan, apabila hanya ditetapkan Barada E sebagai tersangkanya, publik tidak akan percaya, dan itu adalah satu anti klimaks. Hanya bukti ini diincar terus oleh Brigadir Jenderal yang memintai keterangan daripada klien saya. Bahkan ketika klien saya memberi keterangan, penyelidik atau penyidik ini tidak mau menuliskan di dalam BAI, tetapi yang diincar adalah handphone ini, barang bukti ini. Disitulah luntur kepercayaan saya kepada penyelidik dan atau penyidik yang ikut ke Jambi. Dan saya protes, kenapa ini orang 11 saksi saya doktrin untuk berkata yang benar, tapi ketika saya perhadapkan kalian minta keterangan tidak tertulis. Lalu si Brigadir Jenderal mengatakan, oh iya bang, kami sudah tahu, bahkan buktinya sudah kami ambil secara screenshot dan sudah kami kirim ke Jakarta. Ini buktinya, ditunjukkan sama saya di handphonenya sudah dikirim ke Jakarta, tapi kenapa tak tertuang dalam BAI? Oh nanti bang, dalam BAP saya tidak percaya sama kalian. Tuliskan dalam BAI, itu juga nanti dalam BAP kalau sudah digelar di Jakarta. Maka saya tulis pakai tangan saya sendiri sesuai dengan yang ada dalam rekaman elektronik itu, rekaman tentang pengancaman pembunuhan itu. Nah kemudian setelah saya tuliskan dengan tangan saya, maka kepanasanlah ini. Orang ini mengincar handphone itu. Saya tidak mau. Urus izin penetapan dari pengadilan, baru saya serahkan. Ini barang bukti sangat dahsyat. Karena sudah interogasi juga di saksi sebelum kamu BAI kan gitu loh. Baik. Kemudian akhirnya setelah saya tulis pakai tangan saya, dituliskanlah ini, tetapi terus diincar handphone saya nggak kasih. Harus ada penetapan dari pengadilan. Setelah dikirim BAI-nya ke Jakarta, langsung malam itu sidang, gelar di Jakarta, langsung naik jadi sidik. Besoknya langsung BAP. Baik. Nah, yang mau saya patahkan tadi dari argumentasi rekan ini, kalau laporannya Sambo benar, yang menyatakan pertama dugaan pelecehan, yang kedua pengancaman pembunuhan, Irjen Pol macam apa, Kadif Propam macam apa, membiarkan istrinya jalan bersama dari Magelang yang sudah diancam pakai pistol. Menurut saya tukang beca pun tidak akan membiarkan istrinya jalan bersama dengan yang orang mengancam istri tukang beca itu. Baik. Ini Kadif Propam RI Polri. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bertobat. Kolase Luhut Panjaitan, Komjen Agus Andrianto dan Verdi Sambo. Luhut Panjaitan incar orang kuat backingan Verdi Sambo. Menko Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengincar orang kuat backingan Verdi Sambo. Sampai-sampai Komjen Agus Andrianto yang menjabat Kabar Reskrim ditantang untuk membongkarnya. Selain itu Luhut Panjaitan meminta kasus Verdi Sambo dibongkar sampai ke akar-akarnya. Iya, sosok kenalan Verdi Sambo dari kalangan atas dikabarkan membuat Luhut Binsar Panjaitan penasaran. Banyak yang meyakini suami Putri Chandrawati itu memiliki backingan yang kuat. Inilah yang diyakini kenapa Verdi Sambo berani menutupi kasus pembunuhan ajudannya sendiri. Bahkan Polri sampai bersikeras menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Barada E atas perintah Verdi Sambo. Padahal sudah 31 oknum polisi yang diduga telah melibatkan Irjen Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J dalam membantu menutupi kasus kematian Brigadir J. Dari perbuatannya itu, kini Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati. Adapun Luhut Panjaitan meminta kasus pembunuhan Brigadir J diusut tuntas. Publik masih menyoroti kasus tewasnya Brigadir J yang diotaki oleh bosnya sendiri, Irjen Verdi Sambo. Sejumlah pejabat negara ikut angkat suara dalam kasus tersebut. Satu di antaranya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sampai mengincar orang kuat backingan Verdi Sambo. Tak ragu, Luhut menantang Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto untuk membongkar siapa orang kuat itu. Selain itu, Luhut Panjaitan meminta
Selain itu, Luhut Panjaitan meminta kasus Verdi Sambo dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, sosok kenalan Verdi Sambo dari kalangan atas dikabarkan membuat Luhut Binsar Panjaitan penasaran. Banyak yang meyakini suami Putri Chandrawati itu memiliki banyak backingan yang kuat. Inilah yang diyakini kenapa Verdi Sambo berani menutupi kasus pembunuhan ajudan sendiri. Bahkan Polri sampai bersikeras menutupi motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Baradae atas perintah Verdi Sambo. Padahal sudah 31 oknum polisi yang diduga terlibat membantu Irjen Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J. Sementara Irjen Verdi Sambo tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, muncul isu adanya perlawanan di internal Polri. Beredarnya isu pun langsung ditanggapi Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo. Dia mengatakan bahwa semua anggota Polri tetap setia dan taat pada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya setia Prabowo pada Kapolri, jadi kita tetap tunduk, taat, dan setia. Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa semua anggota secara menyeluruh berada di bawah pengawasan Kapolri. Atas adanya isu ini, Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turun gunung. Dia meminta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri atas Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto tegas memproses hukum kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Saat ini sudah ada 4 tersangka, yaitu mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Luhut Panjaitan mengatakan dirinya tak peduli jika ada yang membacking para pelaku pembunuhan Brigadir J. Saya minta kepada Kabar Reskrim Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya ndak ada urusan siapa dia. Ndak ada urusan backing-backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus. Begitulah kata Luhut. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka setelah penyidik dari tim Sus Polri menemukan sejumlah hal. Tak ada baku tembak antara Brigadir J dan Baradae sebagaimana disampaikan pihak Irjen Verdi Sambo sebelumnya. Berikut ini sejumlah fakta terkait dengan penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Pertama, tak ada tembak-menembak di rumah singgah atau rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kedua, Irjen Verdi Sambo jadi tersangka keempat. Ketiga, Verdi Sambo terbukti memerintahkan Baradae mengeksekusi Brigadir J. Keempat, Irjen Verdi Sambo terlibat merencanakan eksekusi dan mengarang cerita aksi tembak-menembak. Keenam, setelah meninggal, pistol Brigadir J dipakai untuk menembak dinding ruang tamu. Keenam, Sambo kini diisolasi khusus di tahanan Makobrimob dan tak bisa dijenguk. Ketujuh, hingga Selasa 9 Agustus sudah ada 31 personel polisi dari Mabes Polri, dari Mabes Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaya diduga melanggar etik. Dalam kasus ini, dari 56 orang jadi saksi yang diperiksa sejak 12 Juli. Kedelapan, 3 unit CCTV dan 8 smartphone dari para tersangka, korban, dan saksi. Inspektorat Khusus Polri akan mendalami perintah tersangka Irjen Verdi Sambo. Pengepada 31 polisi yang diduga melanggar kode etik profesi Polri dengan memeriksa satu persatu anggota polisi tersebut. Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan Irsus akan memeriksa satu persatu puluhan polisi terduga pelaku pelanggaran etik, terutama terkait peran dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Dengan demikian, perintah yang diberikan Irjen Verdi Sambo kepada masing-masing oknum polisi itu dapat diketahui. Polri menegaskan bahwa peristiwa yang sebenarnya adalah pembunuhan terhadap Brigadir J. Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto juga mengungkapkan ada 56 personil polisi yang diperiksa secara khusus terkait kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, 31 personil yang diduga melanggar pelanggaran etik, sebanyak 11 personil telah dilakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 11 personil yang diduga melanggar etik terdiri dari 2 Jenderal Bintang 2. Terdiri dari seorang Jenderal Bintang 2, 2 Jenderal Bintang 1, 2 Komisaris Besar, 3 Ajun Komisaris Besar, 2 Komisaris Polisi, dan 1 Ajun Komisaris Polisi.